Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah pada jalan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian merupakan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil hari ini adalah 6 amalan sebab dimudahkannya rezeki. Nah, ini kita akan bahas ya, semoga dalam kehidupan sehari-hari kita kan pasti ingin meminta rezeki dari Allah. Nah, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar dimudahkan rezeki kita pada Allah. Jadi kita ambil dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan pertama kali amalan yang harus kita lakukan agar Allah mudahkan rezeki kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Lihat di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ya, di ayat 2-nya Allah mengatakan apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi di ayat kedua, jadi ya Allah akan membukakan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Sedangkan di surah At-Talaq ayat 3-nya artinya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Masya Allah ya. Di surah At-Talaq 2 dan 3 ini kita pahami. Jadi orang yang bertakwa insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Jadi amalan takwa ini harus kita lakukan karena orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari segala urusannya. Diberikan juga rezeki dari mana saja. Asalkan dia betul-betul ya beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, ya menjauhi segala larangan Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Insya Allah ya, amalan takwa, insya Allah itu juga akan memudahkan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua, amalan kedua adalah agar kita mendapatkan rezeki oleh Allah adalah tawakal. Ini bisa kita lihat di dalam surat ya Ali Imran ayat 113. Ini kita bahas dalam ayat Al-Quran ya. Kita bahas ya, kita baca artinya surat Ali Imran ayat 173, yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Nah, ini ya bagaimana ya kepasrahan kita kepada Allah, ketawakalan kita kepada Allah itu akan dimudahkan segala urusan kita, terus juga dimudahkan juga urus rezeki kita. Ketika kita ada ikhtiar, kita sudah berusaha ya, insya Allah kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan karunia-Nya, rezekinya. Dengan kita ikhtiar, setelah itu kita serahkan kepada Allah karena Allah sebaik penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Apalagi yang kita lakukan agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Nah, ini sering kita lakukan ya. Setiap hari bahkan kita lakukan salat. Ayo dicek dari surat Al-Talaq ayat 132 ya. Allah berfirman ya, artinya perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di
dimuliakan adalah bagi orang yang bertakwa. Ini surat At-Thaha ayat 132. Jadi kita melaksanakan sholat bersabar ya, kita mengerjakannya. Apa kata Allah, kami yang memberi rezeki kepadamu. Tidak Allah yang memberi rezeki kepada hambanya, kepada kita semua. Makanya kita minta tolong dengan Allah ya. Kita minta tolong dengan kesabaran kita mengerjakan sholat, kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan ya. Dengan sholat itu ya kita perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita perbaiki, sholat kita ya kita dahulukan amalan-amalan yang kita unggulkan ya, sholat kita ini dengan kusuknya, jaga waktunya, insya Allah kekurangan kita akan diselesaikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Itu juga dengan rezeki kita. Setelah kita sholat, kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Tapi pada hakikatnya dengan sholat ini, insya Allah akan memberi rezeki kepada kita. Tadi kata Allah dan surat Thaha ayat 132, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kita harus yakin. Surat Thaha 132, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita yakin manusia itu sudah ada rezekinya, tinggal kita ikhtiar, terus kita menjadi orang yang baik, terus menjadi orang-orang yang peduli pada kebaikan dan terhindar dari maksiat dan dosa. Apalagi yang bisa memudahkan kita mendapatkan rezeki dari Allah? Istighfar. Ini betul ya, istighfar ini. Dan kita lihat dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Lalu aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya, jika kamu mohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ayat ke-12-nya surat Nuh, memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan ya kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Jadi mengadakan, jadi Allah akan memberikan ya, memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Nah, di sini di surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12 Allah memberi rezeki kepada hambanya tadi dengan kita perbanyak istighfar ya. Jadi kita mohon ampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Ya, hujan itu adalah rezeki. Satu apa dalam surat ayat 12, Allah akan memberikan harta. Ya, kemudian surat itu juga memberikan anak-anak, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai ya untuk umat manusia ya. Oleh karena itu setiap hari tidak lepas ya lisan kita dengan istighfar. Setiap hari tidak lepas kita selalu mohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar bukan hanya kita berbuat dosa saja. Jelas kalau kita berbuat dosa kita langsung istighfar, tapi istighfar juga sarana kita mendekatkan diri kita pada Allah ya, karena kita mengetahui ya kita adalah makhluk yang lemah, banyak yang salah. Selain itu juga istighfar juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Istighfar juga akan bisa memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surat Nuh ayat 10 dengan ayat 12 yang dimotivasi bagi kita. Allah akan memberikan ya rezekinya kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa lagi? Amalan yang bisa kita lakukan agar kita dipermudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berinfak. Kita cek ya, surat As-Saba ayat 39. Ya, surat As-Saba ayat 39 katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita berinfak itu sebenarnya kita lagi mengadakan transaksi kepada Allah. Kita berjual beli kepada Allah. Karena Allah akan melipat gandakan, Allah akan memberikan ya rezeki, memberikan balasan jauh lebih yang kita berikan. Kita berinfak berapa? Ya, kalau rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Jadi kita bangun tidur, nafas kita, fisik kita. Coba bayangkan orang yang sakit di rumah sakit itu. Satu ingin mereka ingin sehat saja. Ya, kita yang sehat ini, kita rezeki. Ya, coba kalau misalnya sakit berapa banyak dana, biaya yang harus dikeluarkan. Kita sehat, alhamdulillah. Itu adalah rezeki dari Allah. Nah, maksudnya juga adalah kita banyak berinfak. Ya, di surat As-Saba ayat 39 tadi, apapun yang kami infakkan pasti
dia Allah akan menggantikannya karena dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita jangan takut bersedekah, jangan takut berinfak karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan balasan, Allah lah yang akan menggantikan semua apa yang kita berikan. Yang kita berikan tidak sedikit dibandingkan yang Allah berikan. Kalau kita hitung nikmat Allah, sangatlah besar nikmat Allah dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Infak kita mungkin tidak banyak, ya. Dan yang keenam adalah amalan yang bisa memudahkan kita mendapat rezeki dari Allah, ikhtiar, ya, berusaha. Surah An-Najm ayat 39, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kita tidak disuruh malas, kita tidak disuruh kita misalnya leya-leya atau tidur-tiduran saja. Disuruh kita ikhtiar, disuruh kita bekerja, disuruh kita berusaha. Kenapa? Ya, kata Allah tadi, Surah An-Najm ayat 39, ya, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau kita berusaha, kita berikhtiar, insya Allah kita akan memperoleh apa yang kita usahakan atas izin Allah, atas ridho Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin masih banyak kekurangan, kekhilafan, ya, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Salah itu semata-mata dari saya. Saya mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa semua. Kalau ada benar, apalagi yang dibacakan ayat Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridai kita, berkahi kita, dan kepada pemirsa semua saya minta maaf lahir batin, dan kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya tutup baca hamdalah, alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.